Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan memberikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya adalah media Malaysia soroti cedera Elkan Bagot jelang Piala AFF 2022. Timnas berprestasi, Erick Thohir sebut Indonesia berpeluang jadi tuan rumah Piala Dunia. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia berpotensi juara. Timnas Indonesia harus menghadapi sejumlah masalah bahkan sebelum turnamen Piala AFF 2022 dimulai. Namun meski skuad Garuda sedang dirundung sejumlah masalah, media Vietnam menyebutkan jika pasukan Sintayong berpeluang memenangkan Piala AFF 2022. Melansir dari Total 24/7, mereka mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menjuara Piala AFF 2022 setelah mengalami kekalahan di turnamen tahun sebelumnya. Disebutkan bahwa peluang itu dimulai dari pilihan pemain yang akan dibawa oleh pelatih Sintayong. Mereka juga menyebutkan jika keputusan itu masih akan memberikan peluang bagi pemain muda untuk ambil dalam bagian. Bertekad bawa pulang trofi juara, Sadil Ramdhani sebut Indonesia harus bekerja keras. Dalam rangka menyambut Piala AFF 2022, Sadil Ramdhani mengaku banyak belajar di skuad Timnas Indonesia saat mengikuti Pembusatan Latihan atau TC Timnas Indonesia. Mereka pun diforsir dengan berbagai latihan fisik, baik di pusat kebugaran maupun di lapangan. Ini dilakukan supaya pemain dalam kondisi siap menghadapi pertandingan di Piala AFF 2022. Dikatakan oleh Sadil, saat ini Timnas Indonesia semua pemain wajib bekerja keras. Sadil pun berharap intensitas yang terus ditingkatkan dapat menjadi modal bagi Timnas Indonesia meraih juara. Timnas Indonesia punya alasan kuat kalahkan Thailand. Timnas Thailand merupakan musuh bebuyutan Indonesia dalam pertemuan pertandingan sepak bola. Tidak jarang skuad Garuda takluk di saat bertemu dengan Thailand. Kali ini Indonesia memiliki kans untuk menang ketika bersua dengan tim Gajah Perang. Hal itu menyusul pemain-pemain Thailand yang dibawa ke Piala AFF 2022 tidak seperti final Piala AFF 2020 lalu. Selain itu, banyaknya pemain muda yang baru dipanggil ke skuad Gajah Perang menjadi satu dari alasan yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk mencuri kemenangan. Gabung TC di Bali, Witan Sulaiman dapat dukungan pemain Argentina. Dovarianto mengatakan bahwa Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri akan bergabung ke TC skuad Garuda pada 5 Desember 2022. Via Instagram pribadinya, Witan juga memberikan tanda ia bakal pulang ke Indonesia. Hal itu saat pemain asal Palu ini merepost Instagram stories rekan timnya yang bernama Christian Ramirez, di mana Witan tampak memberikan hadiah jersey Timnas Indonesia kepada Ramirez. Sandy Walsh gaungkan kata kasih keras di TC Timnas Indonesia. Selama mengikuti TC di Bali, Sandy Walsh tampak sudah menjalin keakraban dengan rekannya di skuad Garuda. Terbaru, pemain yang berkarir di Cafe Mechelen ini tak sungkan untuk menggaungkan kata-kata kasih keras di keterangan salah satu unggahannya di Instagram. Sontak unggahan Sandy Walsh langsung banjir komentar. Tidak hanya dari netizen, tapi rekan timnya di Timnas Indonesia juga ikut merespon dengan saling memberikan semangat. Seperti Ilyas Malsojevic dan Dendi Sulistiawan. Bahkan Mark Klok serta Sadil Ramdhani juga kompak mengirimkan emoji untuk postingan Sandy Walsh tersebut. Timnas berprestasi, Erick Thohir sebut Indonesia berpeluang jadi tuan rumah Piala Dunia. Terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, Erick Thohir mengaku kesempatan itu masih terbuka. Mantan pemegang saham klub Inter Milan itu mengaku Indonesia memiliki kesiapan yang baik termasuk soal dana. Hanya saja Erick menyebut peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah 2040 bukan 2030. Erick Thohir juga mengatakan bahwa Indonesia juga mengajukan bidding tuan rumah Olimpiade 2036. Meski begitu, Erick pesimistis Indonesia bisa memenangi bidding tuan rumah Piala Dunia jika tim nasional belum berprestasi. Oleh karena itu, anggota Komite Olimpiade Internasional atau IOC itu menegaskan Timnas Indonesia lebih dulu harus meraih prestasi. Promosi ke Timnas Senior, Wonderkid PSM Makassar sebut latihan sangat keras. Wonderkid PSM Makassar Zaki Ashraf mendapatkan kesempatan promosi dari Sintayong, di mana sebelumnya hanya dipanggil ke tim U20 saja. Ia pun merasa bersyukur. Lebih lanjut lagi, pemain PSM Makassar ini mengatakan latihan yang dipimpin oleh Sintayong berlangsung sangat keras. Kendati begitu, kondisinya semakin membaik. Dua pilar Sintayong cedera, media Vietnam bersorak gembira. Jelang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia mendapatkan kabar kurang sedap.
di mana striker Dimas Derajat dan bek jangkung Elkan Bagot dikonfirmasi mengalami cedera kepala saat membela Gillingham FC. Kabar dari timnas Indonesia ini rupanya menjadi sorotan media Vietnam, di mana Total 24/7 menuliskan bintang Indonesia itu tidak hadir di Piala AFF 2022 dan akan menjadi kerugian besar dari timnas Indonesia. Tidak hanya absennya Dimas Derajat yang membuat publik Vietnam bersorak, absennya Elkan Bagot juga disyukuri oleh Vietnam. Lengkap, pemain abroad pulang kampung siap bela Panji Merah Putih. Skuad Garuda kian lengkap pada pemusatan latihan TC yang dilakukan di Gianyar, Bali ini. Dikonfirmasi oleh Nova Arianto, Eki Maulana Fikri dan Wital Sulaiman tiba di Bali pada Senin 5 Desember malam ini. Tak butuh waktu lama, mereka pun akan langsung ikut berlatih bersama dengan skuad timnas Indonesia pada pemusatan latihan atau TC. Eki dan Witan tentu perlu membutuhkan penyesuaian dengan perbedaan waktu Slovakia dan Indonesia terlebih dahulu. Namun demikian, Nova menyatakan keduanya tetap akan langsung berlatih bersama dengan skuad Garuda. Media Malaysia soroti cedera Elkan Bagot jelang Piala AFF 2022. Pemain abroad Indonesia Elkan Bagot mengalami cedera jelang Piala AFF 2022 bergulir. Situasi itu lantas mendapatkan sorotan dari publik Asia Tenggara, salah satunya dari media Malaysia Semuanya Bola. Mereka menilai cedera sang pemain mempengaruhi persiapan timnas Indonesia jelang berkiprah di Piala AFF 2022. Sejauh ini kondisi cedera Elkan Bagot memang masih menjadi tanda tanya. Sintayong sebut liga berkembang, timnas Indonesia juga berkembang. Seperti diketahui, Liga 1 musim ini sudah dihentikan sejak 1 Oktober karena tragedi Kanjuruhan. Namun PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator menyebut kompetisi akan dilanjutkan mulai Senin 5 Desember. Sintayong menyambut hal ini dengan sukacita. Pekerjaannya memajukan tim nasional Indonesia akan terbantu andai ada kompetisi yang berjalan. Di mana menurutnya kompetisi yang berkembang otomatis bisa membuat timnas Indonesia merasakan hal yang serupa. Wanita di Bali Asnawi akui sudah pulih dari cedera. Bek timnas Indonesia Asnawi Magwala mengabarkan jika pemulihan cederanya berjalan lancar. Kabar ini dia sampaikan saat berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan melalui sambungan telepon. Di mana hal tersebut lantaran Asnawi fokus pada penyembuhan sebelum bergabung dengan TC skuad Garuda. Selain itu, Asnawi Magwala mengaku jika fasilitas latihan skuad Garuda cukup lengkap. Lolos Garuda Select 5, Kaviato Rizky main di Thailand. Muhammad Kaviato Rizky tidak masuk ke dalam 16 pemain yang diboyong ke Inggris untuk program Garuda Select musim kelima. Padahal beberapa rekannya di timnas Indonesia U16, sebut saja Hanif Ramadan, Rizar Nurfiat, Andre Pangestu, dan Nabil Ashura justru terpilih untuk berangkat ke Eropa. Namun hal itu tidak mematahkan semangat M. Kaviato Rizky, di mana ia bertekad untuk membuktikan kualitasnya dengan bermain di ajang lain. Kaviato Rizky sendiri terpilih untuk mewakili timnas pelajar Indonesia U17 untuk bertanding di ajang Thailand International Youth Cup 2022. Di mana turnamen itu merupakan ajang bergengsi bagi tim usia muda yang tengah dihelat di Pattaya, Thailand pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2022. Sebelum beralih ke berita selanjutnya, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga turn on notification supaya tidak ketinggalan berita update lainnya dari Halo Timnas.